Malaysia, Vietnam makin ketar-ketir dan bengong melihat skuad terbaru Garuda Calling dong. Oke, menarik kita ulas kali ini ya. Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi kita di Clipping Bola, masih bersama saya Noe ya. Terima kasih buat sobatku semuanya yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen di bawah ini. Makasih atas dukungan kalian semuanya ya. Makin lama makin naik, makin lama makin keren ya. Dan buat kalian ya, buat kamu semuanya yang bosan saja klik video ini, klik channel ini, jangan lupa ya. Yang belum subscribe channelnya, langsung aja ditekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Langsung aja, menarik untuk kita bahas karena ini ada terbaru informasi tentang Garuda Calling ya. Ada nama yang biasanya langganan dari timnas Indonesia nggak dipanggil. Di antaranya adalah Rizky Ridho dan Nadio. Aduh ya. Oke. Ini adalah yang pertama kali kita lihat dari informasinya dari Bung Ropan ya. Dari Bung Ropan, langsung aja kita gaskan guys. Merilis Garuda Calling sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih kepala John Herman, dan 26 pemain sudah diumumkan untuk menghadapi FIFA Asian Cup. Dan kejutan terjadi dalam pemilihan pemain 26 pemain ini. Rizky Ridho yang menjadi kapten kedua setelah Jai Ises tidak masuk namanya, tidak ada di dalam 26 pemain. Ya. Mungkin ini imbas karena penampilan yang kurang begitu oke di Piala AFF ya. Terutama dua pertandingan terakhir menghadapi Vietnam dan menghadapi Singapura. Ada beberapa kesalahan memang yang dibuat, sehingga bagi pelatih John Herman perlu untuk menenangkan Rizky Ridho biar lebih fokus ya untuk berlatih di klub, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dipanggil lagi pada periode yang akan datang. PSSI telah merilis Garuda Calling. Jadi guys, siapa aja yang sudah di calling ya, ini udah direkam, udah dikalkulasi, udah dicatat ya untuk Garuda Calling ya. Kita lihat ya untuk Garuda Callingnya guys. Ini guys ya, kita besarkan biar kelihatan kalian ya. Kita dekatkan. Oke, masih kurang dekat. Oke, nah oke. Yang pertama ya untuk goalkeepers ini ada Martin Paes ya. Yang pertama ada, yang kedua ada Emil Audiro ya, yang berlaga di klubnya Como 1907. Kemudian ada Hernando Ari, ini di Persebaya Surabaya ya. Untuk Martin Paes ini di AFC Ayak ya. AFC Ayak ya. Dan untuk di defender ya. Defendernya ada JHS ya yang berlaga di Sassuolo ya, US Sassuolo, dan terus ada Elkan Bakot di Millwall bukan Walwal. Terus ada Justin Hapner ini yang lagi gacor-gacornya ya di Fortuna Sittard ya. Terus ada Kevin Dick di Borussia Mönchengladbach ya, dan kemudian ada Kelvin Verdong yang membela LOSC Lille. Kemudian ada Dinjem ya, ini yang lama kita tunggu-tunggu ya. Sebenarnya Dinjem itu juga bagus, cuman beberapa di FIFA match sebelumnya nggak kepanggil ya. Ini di Dinjem ini ada di Go Ahead Eagle ya. Terus ada Nathan Joaon ini di Willem. Terus ada Sandy Walsh ini yang barusan saja masuk di skuad Persib Bandung nih ya. Kemudian ada Sain Batinama, ini yang dari liga lokal ya, dari Persija Jakarta. Kemudian ada Doni Tri Pamungkas juga di Persija Jakarta. Kemudian ada Tom Haye, ini juga dari liga lokal ya. Tom Haye kita tahu sendiri ya, beberapa yang rame saat ini lagi disindir-sindir ya tentang julukannya The Professor sama Bung Toel ya. Kalau menurut kalian Tom Haye ini gimana? Apakah masih sanggup untuk menyandang The Professor? Tapi kalau menurutku sih memang beda kelas ya. Tom Haye itu memang
pas waktu di Eropa itu memang keren sekali. Tapi sekarang pun juga masih keren sih kalau menurutku ya. Nah ya, Tom Hague, terus kemudian ada Ivar Jenner ini di Dewa United ya. Ivar Jenner ini kepanggil lagi guys. Kemudian ada Jay Pelupesi ya. Jay Pelupesi ada di apa ini? Lommel SK ya. Lommel SK ya. Terus ada ini yang baru kembali ya untuk Gaga Riki Gambuaya ya dari Dewa United ya, yang berlaga di Dewa United. Kemudian ada Marcelino Ferdinand ini ada di AS Trensen ya. Trensin ini baca nih guys. Marcelino Ferdinand ya, tapi terakhir kabarnya dia lagi cedera ini guys ya. Semoga aja cepat sembuh ya cederanya. Terus kemudian ada Beckham Putra. Ini dari Persib Bandung nih, dari liga lokalnya nih guys ya. Kemudian di apa ini? Forward ya. Di depan, bagian depan ya, penyerang ya. Oke. Di depan nih ada yang pertama adalah Oli Remoni yang lagi kajar-kajarnya di klubnya Fortuna Sittard ya. Kemudian ada Ragnar Ortmangun ini dari Persib Bandung. Kemudian ada Luke Fikri ya dari Macartur ya. Kemudian ada Miliano Jonathan ini yang kita tunggu-tunggu ya di pemulihannya. Dia katanya beberapa hari kemarin beritanya sudah mulai pulih ya. Ini ada Miliano Jonathan nih ya di FC Utrecht ya. Kemudian ada Eliano Renders ada di Persib Bandung. Kemudian ada Mitchell Baker ada di Vermont Green FC, dan yang terakhir ada Andrian Wibowo. Ini nama baru tapi sudah lama dinaturalisasi, kembali dipanggil lagi ya. Nah, yang baru di sini nih ya di bagian goalkeeper atau di penjaga gawang ini yaitu adalah Hernando Ari ya. Sebenarnya dulu tuh sudah malang melintang di zamannya STY ya. Nah, yang baru lagi Riki Gambuaya ini juga dulu dipakai di zamannya STY. Terus siapa lagi nih yang baru lagi nih? Ya, yang pasti ada Mitchell Baker sama Luke Fikri yang debut baru ya. Tapi kalau Mitchell Baker kan sudah beberapa kali dia membantu Indonesia menang ya di 2 laga melawan Timor Leste dan juga Kamboja ya. Dia juga sudah mencetak gol ya. Yang pertama dia sudah menelurkan hat-trick di debut awal. Keren sih ya. Nah, menurut kalian siapa nih yang seharusnya wajib dipanggil tapi belum dipanggil ya? Kalian bisa komen-komen di bawah ya. Boleh komen-komen di bawah tentang siapa-siapa saja yang sebenarnya patut dipanggil tapi belum dipanggil. Oke. Nah, ini kemudian ada berita dari Emil Audiro Mulyadi ya. Ini tentang kemarin dia sempat jadi cadangan, tapi kita lihat aja ya beritanya seperti apa guys. Langsung kita gaskan guys. Kenapa Emil Audero sudah tahan Liverpool 0-0 tapi malah dicadangkan lagi saat Como main di Anfield? Emil akhirnya mendapat kesempatan dari Cesc Fabregas di laga pertama. Masuk babak kedua, Emil tampil solid dan berhasil menjaga gawang Como tetap clean sheet. Liverpool pun gagal mencetak gol. Tapi saat Como kembali menghadapi Liverpool di Anfield, Emil malah duduk di bangku cadangan. Ternyata Fabregas memang melakukan rotasi di posisi kiper. Jean Butes dipercaya tampil sebagai starter dan bermain penuh, sementara Emil kembali menjadi cadangan. Hasilnya, Como kalah 0-2 dari Liverpool. Jadi, clean sheet Emil belum otomatis membuatnya jadi kiper utama. Tapi setidaknya, Fabregas akhirnya memberikan kesempatan kepada Emil untuk menunjukkan kemampuannya. Dan kesempatan itu langsung dijawab dengan nirbobol melawan Liverpool. Ironisnya, Emil sudah berhasil bikin Liverpool gagal mencetak gol. Tapi belum berhasil bikin Fabregas memberinya posisi utama. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah Emil Audero sudah layak jadi kiper utama Como? Kenapa Emil Audero sudah Ada 2 kiper yang sekarang lagi di ujung tanduk ya sebenarnya. Tapi kalau menurutku kualitas mereka itu nggak jauh dari kiper utama ya. Lebih keren bahkan kalau menurut kita ya. Ini yang kita sebagai orang sama-sama orang Indonesia sih. Ya. Nah itu. Nah ini juga datang dari Martin Pes yang ada di Ajax ya. Ini kita coba lihat juga ini ya berita yang terakhir, dia juga dicadangkan sih ya. Kita lihat aja ya. Tapi kayaknya lebih bagusan Martin Pes ya. Walaupun ini
kiper utama yang cukup keren sih sebenarnya. Dari pahlawan jadi pesakitan, nasib Marc-Andre ter Stegen di Ajax Amsterdam langsung berputar 180 derajat. Setelah banjir pujian berkat debut sempurna dan clean sheet di pekan pertama, ter Stegen di match kedua justru mendapatkan sorotan utama usai melakukan blunder fatal yang membuat timnya gagal meraih kemenangan di kandang. Kiper pinjaman Barcelona tersebut sebelumnya memang sangat diagung-agungkan fans Ajax karena dicap lebih lihai melakukan build-up ketimbang kiper cadangan Maarten Pas. Namun, bak sebuah ironi, ter Stegen pun juga melakukan kesalahan atau blunder yang berujung fatal. Kesalahan operan khasnya di area berbahaya ini langsung menghukum Ajax dan membuyarkan 3 poin yang sudah ada di depan mata. Untuk kiper timnas Indonesia, Maarten Pas dari 2 laga awal Eredivisie musim ini dihabiskan sebagai kiper cadangan. Iya, tapi bisa jadi nanti suatu saat ini Maarten Pas akan menjadi kiper utama ya. Nah, ini juga informasi ya dari pemain diaspora yang sudah dinaturalisasi, yang kabarnya dia dipinjamkan ke klub lokal. Ya, ini kita lihat ya guys ya. Makanya kalau beli pemain jangan cuma asal gengsi. Susah-susah didatengin dari Eropa. Di Indonesia nggak masuk skema pelatih baru. Sekarang nasibnya luntang-lantung mau dipinjemin. Gila. Akhirnya resmi dikabarkan Mauro Gilstra akan segera bergabung dengan Arema FC. Sepertinya musim depan Mauro Gilstra tidak masuk skema dari pelatih baru Persija Jakarta, yaitu Sintayong. Dan dikabarkan Mauro Gilstra akan dipinjamkan ke sesama klub di Liga Indonesia. Ada 2 klub yang tertarik menggunakan jasa Mauro Gilstra, yaitu Arema FC dan PSS Sleman. Namun Arema FC menjadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa pemain keturunan timnas Indonesia. Kalau tahu kayak gini kondisinya, mendingan stay di Eropa aja Mauro Gilstra. Semoga Ya kan? Nah, ini juga daftar beberapa pemain diaspora yang tidak mentereng ya. Di lain hal ada yang mentereng seperti Justin Hapner, Jay Itzes, ada juga Ole Romani ya, juga Kevin Dix ya. Tapi juga ada juga yang tidak mentereng karirnya pasca dia dinaturalisasi. Nggak tahu mereka tuh kurang niat atau gimana. Ya, kita gaskan siapa nih, Es? Masa depan 4 pemain ini mulai dipertanyakan. Mauro Gilstra, Rafael Struijk, Jens Raven, dan Dion Marks digadang-gadang sebagai masa depan timnas Indonesia. Tapi sekarang, nama mereka justru mulai tenggelam di tengah persaingan yang semakin ketat. Menit bermain gak selalu datang, bahkan posisi di skuad utama pun belum aman. Tapi ingat, perjalanan mereka masih panjang. Satu momen, satu pertandingan, bisa jadi titik balik. Masa depan 4 pemain ini mulai dipertanyakan. Iya, memang 4 pemain ini yang saat ini barusan kemarin kelihatan ya, seperti Jens Raven sama Mauro Gilstra. Mauro kemarin dipanggil nggak sih? Enggak ya? Rafael Struijk ya kemarin yang dipanggil ya? Nggak dipanggil ya? Oke. Nah, ini juga yang lagi panas ini ya, Ya, siapa lagi yang pundit yang biasanya selalu bikin kontroversi. Ya, kita gaskan, kita lihat aja guys lah. Gue jujur bingung apa maksud dari Bung yang satu ini. Dari sekian banyak hal yang perlu dikritisi, kenapa Tom Haye yang jadi sasaran? Padahal dari sekian banyak buruknya hal di timnas kita di AFF kemarin, padahal cuma Tom Haye loh yang paling oke, paling mending bos. Dan gue sangat bingung, Bung Toel justru keberatan dengan julukan Profesor Tom Haye. Gak bisa nyerah Herman karena exposure kurang. Akhirnya ke Haye nih sekarang nih, karena tahu aja nih. Langsung aja lah, mari kita bahas boy. Don't teach me, gue tahu kalau hampir semua pemain kemarin performanya turun. Gue udah ngomong juga berkali-kali sampai berbusa, tapi emang tidak bisa dipungkiri, hanya Tom Haye lah yang sangat stabil performanya di turnamen kemarin. Ya emang, meskipun Haye yang kita lihat sekarang sangat berbeda dengan Haye pada saat di Almer ya bos ya. Tapi jujur gue bingung soal julukan-julukan ini. Kenapa soal julukan lu concern? Kenapa? Pandit kan? Pandit kita bahasnya tuh yang teknis gitu. Selain Haye sangat stand out di turnamen kemarin, ada satu lagi yang sangat ramai dibincangkan. Bang, itu Haye bisa main 90 menit full bang, sedangkan dulu nggak bisa bang. Kok kayak gitu sih bang? Faktornya ada di 2 hal bos. Faktor pertama jelas Haye sudah bisa adaptasi dengan cuaca di Indonesia, dan faktor kedua adalah bedanya skema dari pelatih. Waktu zamannya Taeyong kita kan bertahan, Haye mau nggak mau disuruh ngejar bola mulu, disuruh defense, jadi lebih gampang capek. Sedangkan di zaman Herman tugasnya dia itu udah ditopang sama Klok sama si Jenner kemarin. Makanya saya tidak terlalu mengkritik
Haye karena Haye emang stands out dan gak ada yang bisa dikritik. Jadi menurut ente Bung Toel, kalau misalnya profesor harus bisa menggendong satu tim gitu kan gak juga. Jujur bos, gue aneh nih yang main kayak begini-gini nih. Gue tuh kan ngiblat ya ke senior-senior nih, pandit-pandit senior nih. Tapi kok makin kesini statementnya makin pada ngawur-ngawur ya? Apakah ini udah saatnya pandit muda yang bersinar? Coba tulis di bawah ya bos. Terima kasih buat jalur bos. Ya, kemarin tuh memang paling kelihatan menonjol itu memang Tom Haye sih di performa itu ya. Kita lihat, kita juga jadi saksi ya. Oke, kemudian ini adalah ucapan selamat hari ulang tahun dari J.It Size ya. Kita gas aja guys. Dirgahayu, Republik Indonesia. Merdeka. Merdeka. Halo teman-teman di Indonesia, apa kabar? Kumaha teman Indonesia? Dia kabar J.It di sini. Dirgahayu, Republik Indonesia. Wishing a very happy Independence Day to everyone in Indonesia, sending lots of love from Italy. Stay proud, stay united, and keep moving forward. Merdeka. 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 Dirgahayu. Merdeka guys, merdeka ya, merdeka J. Nah, ini juga kabar yang lagi membanggongkan yang bikin tim lain makin ketar-ketir. Malaysia, Vietnam melihat market value dari J.It Size guys. Kita gaskan guys, lihat aja ya. Nah, J.It Size sekarang market value-nya tembus 290 juta euro. Kemana bilang poster ini ya? Tapi euro. Ini setara dengan 300 miliar. Waduh. Wah, 300 miliar tuh seberapa nih guys? Banyak banget. Ya, dia menungkuli dari Van Dijk, Maguire, terus Luke Shaw, terus dan Rudiger ya. Dia tertinggi nih. Terpaut sekitar 30 M loh. Gila sih. Ya, Indonesia punya skuad yang semahal ini ternyata bisa ya. Nah, ini juga ternyata Malaysia juga nggak tinggal diam dengan apa yang terjadi di Indonesia ya. Dia juga bertekad menambah skuad yang lebih ganas katanya ya. Dia ini sebagai ya striker mungkin ya, penyerang kali ya. Kita lihat aja ya. Timnas Indonesia harus hati-hati. Malaysia lagi siapin mesin gol baru yang ngeri banget buat ASEAN Cup 2026. Kenalin, Bergson da Silva. Striker host gol asal Brazil ini selangkah lagi bakal berseragam Harimau Malaya. Bukan kaleng-kaleng, sejak main di JDT, Bergson udah cetak 131 gol. Cuma dari 105 laga di Liga Super Malaysia. Belum lagi 13 gol di kompetisi Asia. Pemain 35 tahun ini udah masuk tahun kelimanya di Malaysia. Bergson sendiri udah setuju dan siap bela timnas Malaysia. FAM juga lagi ngebut ngurusin berkas naturalisasinya biar kekejar main di ASEAN Cup 2026 nanti. Indonesia dan Malaysia bakal ketemu di grup A. Menurut Sobat Bolakom, sanggup gak nih lini belakang kita nahan gempuran striker mematikan JDT ini? Yes. Pasti gak akan tinggal diam tuh ngelihat skuad timnas Indonesia yang sekeren ini. Yuk kita gaskan guys. Bung Toel ngeritik Tom Haye lagi. Katanya julukan profesor buat Tom Haye itu bikin dia keberatan nama. Harusnya Tom Haye kalau emang julukannya profesor mainnya di Eropa, nggak di Indonesia. Mungkin beliau lupa kali ya kalau Tom Haye sebelumnya memang malang melintang di klub-klub Eropa. Jadi wajar kalau nyebutnya The Professor karena memang visi bermainnya luar biasa. Terus kalau nggak mau dijulukin profesor, dikasih nama julukan apa? Maha Guru atau gimana nih? Kalau menurut kalian julukan yang pas buat Tom Haye itu apa cuy? Dan kasih julukan juga buat Bung Toel. Tulis di komen dan follow akun gue buat info bola selanjutnya. Gimana kan menurut kalian guys ya? Jadi ini memang kontroversi bikin rezeki gitu ya. Oke. Ya. Kayaknya sekian aja perjumpaan kita pada saat ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen-komen, yang udah juga emosi ya. Akhirnya kalian komen, akhirnya kalian subscribe dan like ya. Terima kasih banget buat kalian yang dukung channel ini berkembang hingga saat ini ya. Makin keren sih, makin banyak yang nonton, makin banyak yang subscribe ya. Jadi buat kalian jangan kalah-kalah ya, yang barusan saja klik video ini langsung aja tekan tombol subscribe-nya ya. Kita tunggu nanti kekuatan sebenarnya yang terjadi di FIFA ASEAN Cup untuk timnas Indonesia. Kita harus tetap dukung Indonesia, Garuda di dadaku. Semangat
Semangat 45 untuk Timnas Indonesia.